Halo semuanya, selamat datang di kanal YouTube gua. Terima kasih karena udah klik video ini dan nonton video ini juga. Jangan lupa like, komen, share video ini, dan paling penting subscribe ke kanal YouTube gua juga. Oke, kita ke video baru. Di video kali ini gua akan membahas soal game-game di era game Java. Apa itu game Java? Game Java sebenarnya adalah game yang ada di HP dan populer sebelum muncul smartphone kayak iPhone atau Android. Pada awal 2000-an sampai pertengahan tahun 2000-an, banyak orang mainin game di ponsel pakai teknologi Java Platform, Micro Edition, atau yang sering disebut J2Me. Game-game ini biasanya dimainin di ponsel merek kayak Nokia, Sony Ericsson, Siemens, dan beberapa merek lainnya yang populer pada masa itu. Beda nih sama game sekarang yang punya grafis realistis banget, game Java biasanya punya grafis sederhana, makanya ukuran filenya kecil, bahkan biasanya cuma beberapa ratus kilobyte aja. Kontrolnya juga sederhana karena dimainin pakai tombol keypad angka di HP. Meskipun begitu, di zamannya game-game ini terasa seru banget dan jadi hiburan favorit banyak orang saat lagi nunggu sesuatu, naik kendaraan, atau sekadar ngisi waktu luang. Hal yang cukup unik dari era game Java adalah cara dapetin gamenya. Banyak orang download game lewat situs WAP, Bluetooth dari teman, atau bahkan lewat jasa download di konter HP. Di beberapa tempat, kita bisa datang ke konter, lalu milih ratusan game yang ada di sana buat dimasukin langsung ke HP kita. Walaupun sekarang game ini udah gak dimainin lagi, game Java tetap jadi bagian penting dari sejarah game HP. Buat banyak orang yang tumbuh di era itu, game-game ini jadi kenangan tersendiri karena ini adalah pengalaman pertama main game langsung di HP sebelum era smartphone dan aplikasi kayak Google Play atau App Store muncul. Kalau lu pernah punya HP jadul, kemungkinan lu juga pernah mainin game Java. Seenggaknya satu game Java yang legendaris pada masanya. Oke, kita mulai dari game Java yang pertama, yaitu game yang terinspirasi dari game yang lebih jadul lagi sebenarnya. Game klasik yang berevolusi jadi game yang lebih seru. Nama gamenya adalah Snake 3. Game ini adalah salah satu evolusi dari game klasik Snake yang identik banget sama HP Nokia di akhir tahun 1990-an sampai awal 2000-an. Versi Snake 3 muncul di beberapa HP generasi berikutnya pakai tampilan yang lebih modern, grafis berwarna, sampai variasi level yang lebih banyak dibanding versi awalnya yang sederhana banget. Gameplay game ini sebenarnya gampang banget dan gak beda jauh sama game jadulnya. Pemain akan bermain sebagai seekor ular yang terus bergerak di dalam arena. Tugas pemain adalah ngarahin ular untuk makanin semua barang atau makanan yang muncul di layar. Setiap kali makan barang itu, badan si ular akan tambah panjang. Tantangannya adalah pemain gak bisa nabrak dinding atau tubuh ularnya sendiri. Hal yang bikin Snake 3 sedikit beda dari versi sebelumnya adalah adanya variasi arena dan rintangan. Beberapa level punya tembok atau jalur yang lebih sempit sampai pemain harus lebih berhati-hati saat ngegerakin ular. Sama layar berwarna dan animasi yang sedikit lebih halus, game ini terasa lebih modern dibanding Snake klasik yang cuma pakai tampilan hitam putih. Snake 3 jadi populer banget karena hampir semua orang yang punya HP pada masa itu pernah mainin gamenya. Game ini juga sangat cocok dimainin sebentar-sebentar untuk ngisi waktu. Karena gameplaynya yang sederhana tapi adiktif, Snake dan berbagai versinya termasuk Snake 3 jadi salah satu game mobile paling ikonik dari era HP sebelum smartphone. Sekarang kita ke game yang kedua yang menurut gua gak kalah legendarisnya dari game sebelumnya. Bola merah yang kita mainin dan kadang bikin kita harus putar otak juga. Game ini bernama Bounce Classic, atau cuman Bounce aja sebenarnya. Game ini sangat identik sama ponsel Nokia pada awal tahun 2000-an. Banyak pengguna HP Nokia saat itu nemuin game ini udah ada langsung di dalam HP mereka. Sampai hampir semua orang yang punya HP Nokia pernah nyoba untuk mainin game ini. Gameplaynya cukup simpel tetapi adiktif banget. Pemain ngendaliin sebuah bola merah yang harus bergerak ngelewatin berbagai rintangan di dalam level. Bola tersebut harus ngelompat ngelewatin jurang, ngehindarin paku tajam, dan terkadang ngelewatin lorong-lorong sempit. Tujuan utama pemain biasanya adalah ngecapai ujung level sambil ngumpulin cincin atau barang tertentu yang ada di sepanjang jalur permainan. Hal yang bikin game ini cukup unik adalah fisika bola yang terasa hidup. Bola akan mantul sama cara yang cukup realistis untuk ukuran game HP pada masa itu. Pemain juga harus ngitung waktu lompatan yang tepat, terutama kalau harus ngelewatin rintangan berbahaya kayak paku atau platform yang sempit. Game ini jadi sangat diingat karena hampir setiap orang yang punya HP Nokia pernah nyobain gamenya.
Game ini juga sering dimainin berulang kali karena tingkat kesulitannya yang cukup menantang. Meski grafisnya sederhana, gameplaynya yang seru bikin Bounce jadi salah satu game Java paling dikenang dari era HP sebelum smartphone. Oke, kita ke game ketiga. Dari game klasiknya sekarang kita ke game modernnya. Game yang udah ditambahin banyak fitur. Namanya adalah Bounce Tales. Game ini dirilis sekitar tahun 2008 sama Nokia dan dikembangin sama Gameloft. Game ini bisa dibilang sebagai penerus dari game klasik Bounce yang sebelumnya populer banget di ponsel Nokia. Sama grafis yang lebih berwarna dan gameplay yang lebih kompleks, Bounce Tales jadi salah satu game Java yang cukup berkesan di zamannya. Dalam game ini, pemain akan bermain sebagai bola merah yang ikonik lagi. Tapi kali ini petualangannya jauh lebih gede, karena pemain harus menjelajahin berbagai level yang penuh rintangan, teka-teki kecil, dan musuh. Bola itu harus melompat ngelewatin jurang, ngehindarin duri tajam, sampai manfaatin berbagai mekanik lingkungan untuk bisa sampai ke tujuan di setiap level. Hal unik dari Bounce Tales dibanding sama pendahulunya adalah adanya sistem cerita dan eksplorasi yang lebih luas. Pemain gak cuma sekadar nyelesain level, tetapi juga ngikutin petualangan bola merah untuk nyelamatin teman-temannya. Selain itu, desain levelnya juga jauh lebih bervariasi sampai terasa kayak game petualangan platformer yang lebih lengkap. Bounce Tales jadi cukup populer karena banyak orang yang punya HP Nokia pada masa itu udah kenal sama karakter bola merah dari game Bounce sebelumnya. Terus, dengan grafis yang lebih bagus dan gameplay yang lebih panjang, game ini terasa kayak versi upgrade dari game klasik yang dulu sering dimainin di HP jadul sebelum era smartphone. Oke, dari game yang karakternya bola, kita ke game lain, game petualangan, dan puzzle yang kebetulan game kesukaan gua juga di game Java. Game ini bernama Diamond Rush. Game ini dirilis sekitar tahun 2006 sama Gameloft, dan jadi salah satu game petualangan puzzle paling terkenal di HP sebelum era smartphone. Nah ketika itu, banyak pemilih HP kayak Nokia dan Sony Ericsson yang mainin game ini karena gameplaynya yang sederhana tetapi sangat seru. Dalam game ini, kita akan berperan sebagai seorang petualang yang lagi menjelajah di berbagai reruntuhan kuno untuk ngumpulin berlian. Sepanjang permainan, pemain harus ngelewatin banyak rintangan kayak batu yang bisa jatuh, jebakan paku, lorong sempit, dan berbagai puzzle kecil yang harus diselesain. Pemain juga harus berhati-hati karena satu kesalahan kecil bisa bikin karakter ketimpa batu atau terkena jebakan. Hal yang bikin Diamond Rush cukup unik adalah desain levelnya yang penuh teka-teki. Gak cuma sekadar jalan dan ngambil berlian, pemain sering harus mikirin langkah yang tepat untuk mindahin batu, ngebuka jalur, atau ngehindarin jebakan. Hal ini bikin permainan terasa nantang dan bikin pemain terus nyoba lagi ketika gagal. Diamond Rush jadi sangat diingat karena pada zamannya game ini terasa kayak game petualangan yang cukup lengkap untuk ukuran HP. Banyak orang mainin game ini berulang-ulang untuk nyelesain semua level dan ngumpulin berlian sebanyak mungkin. Karena gameplaynya yang adiktif dan penuh tantangan, Diamond Rush jadi salah satu game Java yang paling dikenang dari era HP jadul. Oke, sekarang kita ke game Java yang cukup terkenal juga dan menurut gua ini adalah game yang jadi kesukaan banyak orang di masanya. Nama gamenya adalah Assassin's Creed versi Java. Game ini dirilis sekitar tahun 2007 sama Gameloft dan diadaptasi dari game gede buatan Ubisoft pakai judul yang sama. Meskipun dimainin di HP yang punya kemampuan yang terbatas, tapi game ini tetap nyoba buat ngehadirin pengalaman petualangan ala Assassin's Creed dalam versi yang lebih sederhana. Dalam game ini pemain ngendalin karakter utama yaitu Altair Ibn Lahad, seorang assassin yang ngejalanin berbagai misi rahasia. Gameplaynya berbentuk platformer side-scrolling, di mana pemain harus ngelompat antar bangunan, manjatin tembok, dan ngalahin musuh sepanjang perjalanan. Beberapa elemen khas Assassin's Creed kayak gerakan parkour, serangan diam-diam, dan penggunaan senjata juga tetap ada meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal yang bikin game ini cukup unik adalah bagaimana game gede dari konsol dan PC bisa diadaptasi jadi game Java yang ringan banget. Ketika itu, ngeliatin karakter Altair lari-lari di atap bangunan, atau ngelompat dari satu tempat ke tempat lain di layar kecil HP aja udah terasa keren banget. Game Assassin's Creed versi Java jadi cukup populer karena banyak pemain yang penasaran nyobain versi Java dari game gede yang lagi terkenal di konsol. Buat banyak orang yang belum punya konsol game, versi Java ini jadi cara pertama mereka ngerasain dunia Assassin's Creed langsung dari HP mereka.
Oke, itu aja video tentang game-game Java yang pernah terkenal di Indonesia. Kira-kira ada gak game Java kesukaan lu yang masuk ke dalam daftar ini? Kalau ada jangan lupa komen, kalau gak ada jangan lupa komen juga. Terus tolong like, komen, share, dan subscribe juga ke kanal YouTube gua karena itu akan bantu gua banget. Oke, semuanya itu aja menurut gua dan terima kasih.